Jambu nada, bersyukurlah kau hidup di antara orang-orang yang hebat di Majapahit. Kau lihat sendiri tentang Adi Gajah Mada, dia adalah salah satu orang yang layak menjadi panutan. Namun manusia tetap saja makhluk yang lemah. Tidak ada manusia yang sempurna baik secara sifat maupun keilmuannya. Contohlah apa yang menjadi pantas untuk kau contoh dan jadikan pelajaran apa yang menjadi kekurangannya. Karena manusia tak akan pernah habis untuk terus belajar, kata Kamandanu saat mereka telah berada di kediaman Pranayam. Jambu nada hanya mengangguk pelan, iya ayah. Betapa besar cintanya pada Majapahit. Paman Mada mengorbankan kepentingan pribadinya. Sungguh suatu tekad yang sangat sulit dilakukan siapapun juga, sahut Jambu nada. Kamandanu terdiam dalam kesunyian malam. Bibirnya yang menua seakan menasbihkan puji syukur akan kebesaran Hyang Widi. Semoga Hyang Widi menjadikan Wilwatikta sebuah negeri yang sejahtera bagi rakyatnya, membatin Kamandanu. Raja Wiwaha, pernikahan agung, telah siap dilaksanakan dimulai dengan upacara tukon, kemudian pidudukan, tawur, himayajna, paniagraha, dan selanjutnya arak-arakan Sang Winarang menuju pesanggrahan. Begitu hikmat segala upacara itu dilaksanakan, nampak para nertaka, penari, gemulai dengan suara gamelan, gendang, dan gong bentar menghibur para tetamu yang menghadiri pernikahan agung itu. Setelah beberapa lama hiburan itu, Sang Winarang menuju Puri Pawarangan atau kamar pengantin yang terletak di Kaputren Utama. Setelah pernikahan agung itu dilaksanakan tepat matahari melewati puncaknya, seluruh penguasa negara atau negeri bawahan, para pejabat tinggi Majapahit, dari menteri sampai para petinggi agama dan hukum Darmatyaksa menuju Witana, di mana tempat Paseban Agung dilaksanakan yang sekaligus wisuda Dyah Tribuawana menjadi Ratu Majapahit. Ratu Rajapni duduk di balai-balai persegi yang indah. Di bawahnya duduk Mahapati Arya Tadah, di atas balai Mahapati yang berukiran nan indah pula. Di samping Ratu Gayatri duduk dengan manis putri-putri dan menantunya yang begitu gagah. Setelah mengucapkan salam dan penghormatan pada Ratu Gayatri, suasana di Paseban Agung itu sunyi senyap. Hanya desahan nafas dan detak jantung yang bergantian mengisi keheningan itu. Kamandanu dan Jambu nada bersandar di tiang besar di ujung Witana nampak menunduk hormat. Kamandanu terkenang puluhan tahun yang silam ketika dia masih menjadi petinggi Majapahit. Duduk di balai-balai dengan gagah dan wibawa, Raden Wijaya memberikan seserohan pada abdi-abdinya termasuk dirinya, dipejamkan matanya untuk mengusir kenangan yang telah lama terlewati. Seluruh punggawa Majapahit yang begitu perkasa, hari ini adalah hari di mana hari yang kita tunggu-tunggu. Seperti yang telah aku tetapkan, maka hari ini putri-putriku telah menjalani pernikahan agung dan hari ini juga akan pelantikan ratu baru di Majapahit. Dengan demikian tempat dudukku ini akan dikembalikan kepada ratu yang berhak memimpin negeri yang kita cintai ini. Prabu Ratu yang kutunjuk adalah putri tertuaku, Putri Dyah Tribuwana, yang akan bergelar Dyah Tribuwana Wijaya Tunggadewi Maharajasa. Begitu tegas dan berwibanya Sang Ratu Gayatri bersabda. Para hadirin di Paseban Agung nampak menganggukkan kepala dengan hormat dan senyuman mendengar sesorohan dari Ratu Rajapni itu. Demikianlah wisuda itu berlangsung dengan hikmatnya. Satu persatu upacara pelantikan itu dilaksanakan hingga Dyah Tribuwana Wijaya Tunggadewi Maharajasa duduk di balai-balai Sang Ratu. Seperti yang telah ditetapkan, maka Prabu Ratu Dyah Tribuawana selain menjadi Raja Majapahit, wanita yang anggun itu juga menjabat Bredi Kahuripan. Sementara suaminya Raden Cakradara atau yang bergelar Sri Kertawardana memimpin di Tumapel. Sementara adik kandungnya Dyah Wiyat yang bergelar Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa menjadi Bredi Kediri bersama suaminya Raden Kudamerta yang bergelar Rajasa Sang Apanji Wahninghyun. Seluruh rakyat Majapahit bersuka cita menyambut ratu baru mereka. Dari mulut ke mulut telah tersebar Majapahit mempunyai raja baru yang akan menjadi junjungan mereka. Nama Ratu Dyah Tribuawana telah tersebar seantero negeri Majapahit. Beliau adalah ratu yang sangat arifah, kata seorang pedagang yang duduk menjaga gelar dagangnya. Tapi apakah pantas seorang wanita menjadi raja di negeri yang besar ini? Tanya temannya yang berkumis tebal, sedikit sisnis wajahnya.
Kalau kau mengenal beliau dengan baik, kau tak akan bicara seperti itu, sahut pedagang itu lagi dengan wajah masam. Tapi aku khawatir negeri bawahan banyak yang tidak terima, kata temannya yang berkumis sambil membetulkan barang dagangannya. Dulu ketika beliau berada di lereng Gunung Lejar, beliau adalah pahlawan rakyat bersama Bre Kediri Gusti Putri Dyahwiyat. Beliau hadir di tengah-tengah rakyat yang merasa tidak puas terhadap kebijaksanaan mendiang kakang beliau, dengan wajah yakin memandang temannya yang berkumis. Orang berkumis itu hanya terdiam, dengan wajah yang nampak tidak meyakinkan kata-kata temannya. Sementara di sebuah penginapan seorang gadis cantik baru saja datang dari jalan-jalanan kota raja, banyak tempat yang telah dilihatnya di siang hari yang cukup terik itu. Ketika sinar matahari mulai turun, gadis itu kembali ke penginapan. Duduk di ambennya dengan wajah yang sedikit kusut memandang setumpuk kain yang dibalutnya. Majapahit saja mempunyai raja dari seorang wanita. Sungguh wanita yang hebat. Aku tak menyangka kalau selain pernikahan agung, aku juga menyaksikan wisuda Ratu Majapahit. Membatin gadis cantik itu, lamat-lamat gelap mulai mengitari biliknya. Seorang pelayan penginapan datang memberikan obor penerangan biliknya. Setelah mengucapkan terima kasih, kembali gadis itu duduk bersandar di ambennya. Bagaimana caranya agar aku bisa menemui tabib di sini? Barangkali aku akan bertanya dengan pelayan saja, paling tidak aku harus mengetahui di mana dia berada, gumam gadis itu sambil membenar rambutnya yang lurus jatuh di pundaknya. Ketika mendapat keterangan gadis itu pergi menemui tabib yang cukup dikenal di kota raja. Kebetulan tabib itu adalah seorang wanita yang sebaya dengan ibunya. Aku tidak tahu anak muda itu, jawab tabib kota raja dengan wajah tua yang nampak tenang. Apakah Nyai mengenal tabib istana? Tanya gadis cantik itu. Apakah kau akan ke istana? Iya Nyai, sangat sulit untuk masuk ke istana dengan alasanmu yang seperti itu. Aku kasihan mendengar ceritamu yang sedemikian rumitnya. Apalagi mencari pemuda yang belum tentu dia berada di sana, kata tabib wanita itu memandang sendu gadis cantik di depannya. Gadis itu terdiam. Dia menyadari betapa sulitnya masuk ke istana, apalagi dengan alasan yang belum jelas. Apakah kalau kita ingin menjadi tabib di istana bisa Nyai? Tanya gadis cantik pelan. Apakah kau berniat menjadi tabib? Tanya balik tabib wanita itu. Gadis itu kembali terdiam. Benar saja pikirnya, kenapa tidak menjadi tabib? Bukankah dengan menjadi tabib istana akan membuatnya dapat bertemu dengan pemuda itu? Apakah Nyai mau menjadikan aku murid? Tanya gadis itu menunduk. Aku mempunyai beberapa pembantu di sini, dan itu aku rasa sudah cukup banyak. Aku bukannya tidak mau membantu Endok, tapi ilmuku tidak akan mencukupi untuk bisa masuk menjadi tabib di istana. Aku hanya menjadi tabib di kota raja namun tidak di istana, kata tabib wanita itu sambil menghela nafasnya. Kalau kau memang berniat menjadi tabib, aku mempunyai seorang guru namun cukup jauh dari sini. Aku dulu tidak sampai 12 purnama belajar bersama beliau karena aku harus mengikuti suamiku ke kota raja. Tapi dengan sedikit ilmuku ternyata bisa membantu warga kota raja yang sakit. Seketika wajah gadis cantik itu berbinar. Di manakah itu Nyai? Apakah aku bisa belajar di sana? Tentu, guruku adalah orang yang terbuka dalam menerima murid asalkan niatnya benar-benar menjadi tabib. Pergilah ke Bukit Penampihan, di sana kau akan menemui sebuah perguruan khusus untuk menjadi seorang tabib. Dan di sana banyak gadis-gadis yang seusiamu, jawab tabib wanita. Gadis cantik itu nampak bersemangat mendengar apa yang dikatakan tabib wanita itu. Lebih baik aku mengabdikan diriku pada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dengan begitu akan ada tujuanku, daripada aku tinggal di padepokan dan siapa tahu aku akan bertemu dengannya, membatin gadis itu. Demikianlah tekad hatinya telah bulat. Setelah mendapat petunjuk di mana letak Bukit Penampihan, esok harinya dia akan memulai perjalanan ke bukit itu. Di kediaman Pranyam, Gajah Mada duduk bersandar di balai bersama Kamandan dan Jambu Nada. Pranyam telah disibukkan dengan tugas barunya sebagai kepala pengawal keamanan ratu, tentu waktunya lebih banyak berada di istana. Begitu pula dengan Ayu Wandira sebagai kepala keamanan Kaputren, waktunya tersita di Kaputren.
Namun karena Ayuandira adalah teman dekat sang ratu, maka putranya ikut bersamanya di Kaputren. Di sana Mahesa Dharma lebih banyak bersama Puya. Hanya ketika malam telah tiba, suami istri itu pun kembali di kediaman mereka. Namun itu pun tak sepenuhnya, karena mengingat tugas mereka menjaga keamanan di lingkungan istana. Gajah Mada juga sering berada di kota raja. Penyelidikannya tentang Sadeng dan Keta menyita waktunya untuk lebih banyak berhubungan dengan Mahapati Aryatadah. Oleh karena itu lelaki gagah yang berjiwa keras itu sering mengunjungi Kamandanu mendiskusikan situasi Sadeng dan Keta yang dicurigainya, karena mereka telah bersama-sama berada di daerah itu. Sepertinya mereka mengetahui keberadaan kita di sana, Kakanga, kata Gajah Mada sambil memegang erat jemarinya yang nampak kokoh. Mereka begitu cerdik menghilangkan jejak. Menurut telik sandi yang dikirim langsung oleh Ratu Tribuawana, keadaan di sana tidak seperti yang kita saksikan, sehingga kita tidak mempunyai bukti yang kuat, lanjutnya sambil memandang Kamandanu. Kekakrapan mereka ternyata telah sedemikiannya, sehingga mereka seperti kedua saudara yang saling bertukar pikiran. Gajah Mada menganggap Kamandanu pandai menganalisa sebuah kejadian hingga sesuai dengan jalan pikirannya. Sepertinya begitu, Adi. Bukankah Adipati Sadeng menghadiri pernikahan agung dan wisuda anak Mas Gusti Ratu? Dan seperti aku lihat upeti yang dibawanya ternyata lebih besar dari yang lain, dan seakan tidak mempunyai keinginan untuk makar. Begitu pandai dia berbicara dengan para petinggi Majapahit, sahut Kamandanu. Benar, Kakang. Aku harus bekerja lebih keras untuk kembali menemukan jejak mereka. Pekan depan aku dan Jambu Nada akan meninggalkan kota raja, kata Kamandanu. Kakang akan kemana? Tanya Gajah Mada dengan alis menaik. Aku akan menemui seseorang, Adi. Dan semoga dengan menemui orang itu aku mendapatkan kembali jejak di Sadeng, jawab Kamandanu. Berarti orang itu ada hubungannya dengan Sadeng, Kakang. Benar, Adi. Tapi kita harus hati-hati karena jika mereka tahu kita mengawasi mereka, maka akan semakin sulit bagi kita menemukan jejak itu, sahut Kamandanu. Baiklah, Kakang. Aku akan menunggu kabar dari Kakang, kata Gajah Mada sambil tersenyum. Jambu Nada, kedepannya kau akan dibutuhkan di Majapahit. Walaupun kau menolak untuk menjadi prajurit, namun aku tetap menganggapmu sebagai salah satu prajurit Majapahit, kata Gajah Mada sambil tersenyum kepada Jambu Nada. Terima kasih, Paman. Aku akan selalu mengabdi pada Majapahit, Paman. Dimanapun aku berada, sahut Jambu Nada sambil tersenyum pula. Di batas cakrawala sang sinar kehidupan begitu terik menyeka, namun tidak terasa pada seseorang lelaki yang sudah sangat tua memandang kabut tipis di batu yang kemudian menghilang. Terlihat batu telah menjadi abu yang bertumpuk. Rambut putihnya berjuntai menggerai pakaiannya yang bercorak merah, namun nampak pakaian itu sedikit kusut seperti habis melakukan gerakan yang sang banyak. Tubuhnya yang sedikit bongkok nampak tak begitu mengganggu, begitu tegapnya berdiri dengan kaki yang direnggangkan. Sorot matanya nampak tajam, namun nafasnya begitu teratur berhembus dari dua lubang hidungnya. Hanya saja rambutnya yang memutih tak akan mampu membohongi bahwa umurnya telah melampaui seabad lamanya. Tubuhnya segera berkelebat ringan kemudian singgah di atas ujung daun ilalang yang tumbuh begitu lebat. Cukup lama lelaki itu hinggap di antara daun ilalang itu, hingga kakinya menyentuh batu besar yang terletak di bawah pohon yang rindang. Segera tubuhnya direndahkan untuk bersedekap di tas batu itu. Setelah menghembuskan nafas panjang, matanya nanar menatap daun ilalang yang begitu panjang di tataran tanah itu. Nampak seorang lelaki yang masih muda tersenyum memandangnya. Lelaki yang berpakaian layaknya seorang pembesar. Seorang yang tentunya mempunyai jabatan yang tinggi dalam tatanan keprajuritan. Bagaimana, Guru? Apakah batu itu sudah menjadi debu? Dengan jarak yang jauh itu aku bisa melakukannya. Apakah ada peningkatannya, Guru? Tanya lelaki yang belumlah menjadi tua, namun sudah cukup umur, telah jauh melewati masa remaja. Bagus, Wiret. Ternyata apa yang kau dapatkan dari eyangmu Kakang Resi Winggala sungguh luar biasa. Ajian Segoro Genimu mencapai tahap sempurna ditambah dengan ajian Komala Agni yang kau dapatkan dariku. Kau nampak perwujudan dari Batara Agni, sahut orang tua bongkok itu. Hari ini,
Keturunannya kembali menyatakan diri sebagai penguasa di tanah ini. Tapi cukuplah keluarga Kendedes itu memimpin tanah Jawa Dwipa ini. Sudah cukup baginya seperti menguburkan keluarga Keumang. Keluarga gadis Paniwijen itu seperti melupakan Ken Umang. Begitu bergetar suara orang tua itu berbicara seakan meluapkan rasa dalam dadanya. Kau adalah keturunan langsung eyangmu Gusti Tohjaya. Kau harus dapat membuktikan bahwa keluarga Gusti Ken Umang juga berhak atas tanah ini. Lihatlah, mereka tak pernah mengingat keberadaan buyutmu Gusti Ken Umang. Di sini adalah tempat buyutmu Gusti Ken Arok mengadu cinta bersama buyutmu Gusti Ken Umang, saksi di mana bumi melihat akan terciptanya benih cinta yang akan memimpin tanah ini. Dada lelaki yang tidaklah lagi muda itu seperti membara mendengar apa yang diucapkan orang tua bongkok itu. Matanya seperti memerah dan nafasnya seakan menahan beban yang beratnya ribuan gunung. Jemari tangannya mengembang. Wiret, pergunakanlah kesempatan ini. Pada saatnya setelah semuanya dapat digenggam, adipati yang lemah itu akan berlutut di hadapanmu. Kau akan menjadi raja di bawah payung Tohjaya, anak lelaki Ken Umang. Di keluarga Kendedes itu telah aku sisipkan seorang senopati yang bisa kau andalkan, yang kelak akan siap meluluh lantakan keluarga Kendedes itu. Suara lelaki bongkok itu semakin bergetar. Lelaki yang dipanggil Wiret itu tiba-tiba berteriak nyaring. Matanya semakin memerah dan keluarlah kumpulan seleret cahaya kemerahan di susul tubuhnya seperti dibalut api yang membara. Api yang aneh, ya, di antara api itu keluar cahaya putih yang akan menyilaukan mata. Seketika gundukan batu sebesar pondok itu terkena biasan balutan api di tubuhnya. Dan lenyaplah batu itu, hanya asap tipis yang keluar dari tempat batu itu berada. Sedangkan kumpulan seleret cahaya yang keluar dari matanya berputar-putar di udara lama sekali seperti dipermainkan arah matanya, hingga kumpulan seleret cahaya itu meledak di udara dengan goncangan yang amat besar. Cukup Wiret, kuasai perasaanmu, banyak tugas yang akan menantimu. Kembalilah ke Sadeng. Aku akan mengawasi senopati itu di Majapahit. Aku berharap dia berhasil melihat kekuatan Majapahit yang sebenarnya, dan mencari peluang dukungan dari berbagai petinggi di sana, kata orang tua bongkok dengan pakaian bercorak merah menyadarkan lelaki yang dipanggilnya Wiret. Hanya dengusan nafas yang keluar dari lelaki yang dipanggil Wiret itu. Wajahnya perlahan-lahan kembali memudar dari warna merah yang mengerayangi wajahnya. Matahari yang condong ke barat semakin membuat suasana di tepi padang ilalang itu diam dalam kesunyian. Orang tua bongkok dan lelaki yang dipanggilnya Wiret telah pergi meninggalkan padang itu. Hanya hawanya saja masih terasa. Panasnya tanah masih begitu menyengat, apalagi tempat lelaki yang dipanggil Wiret nampak hangus dengan bulatan kehitaman. Burung empirit nampak berterbangan untuk pulang ke sarangnya. Namun mereka nampak girang ketika di bawah mereka terlihat cacing tanah yang menggeliat keluar dari tanah. Cacing-cacing itu berharap dapat keluar dari tanah yang serasa bara. Namun cacing keing itu tak menyadari ketika gerombolan empirit dengan lahap mengegorogoti tubuhnya. Hanya sebuah penyesalan yang mereka rasakan, namun semuanya telah terlambat. Tubuh mereka telah mengenyangkan perut burung empirit itu. Sesaat kemudian desiran angin berhembus dan meniupkan ranting kecil yang sudah kering itu ke tanah. Kemudian kembali sunyi mencekam padang ilalang itu. Sesunyi hati seorang senopati muda yang terbaring di sebuah pohon besar yang jaraknya dengan padang ilalang itu sangatlah jauh. Wajah senopati muda itu seperti membayangkan seseorang yang berbicara dengan manisnya. Seorang putri yang begitu lugas dalam berbicara. Napasnya segera dihembuskan dengan kuat mengusir angan-angan yang telah merasuki hati dan pikirannya. Nampak di kejauhan seorang pemuda yang lebih muda darinya berjalan dengan seorang setengah baya. Setelah berdekatan mereka saling tersenyum dan menyapa dengan ramahnya. Pragolopati, berikan lontar ini pada Kakang Jasawiret. Di situ terdapat peta kekuatan prajurit Majapahit. Katakan pada Kakang Jasawiret aku masih perlu waktu untuk mencari beberapa nama yang bisa kita jadikan kaki tang di Majapahit, kata senopati muda. Baik Tuan Layang Samba, jawab pemuda yang ternyata Pragolopati dengan senyuman. Ki Ponco, bagaimana dengan rencana Ki Ponco bersama Paman Dwi Pangga, tanya senopati muda Layang Samba. Sudah ada hasil anak mas.
Paman bersama Guru Dwi Pangga sudah mendapatkan beberapa padepokan baru yang akan bergabung bersama kita. Namun pengaruh padepokan itu tidak seperti padepokan Paman dulu. Kita butuh padepokan yang mempunyai pengaruh besar sehingga kekuatan kita tentu akan menjadi besar pula, sahut Ki Ponco. Tuan Layang Samba, kami juga membawa pesan dari Ki Mertaka, kata Pragolpati. Pesan apa itu? Pragolpati tanya. Senopati muda Layang Samba, menurut Ki Mertaka, di istana ada seorang anak keturunan mendiang Mahapatih Nambi. Dia adalah anak dari istri kedua Mahapatih Nambi. Ciri-cirinya telah menunjukkan bahwa itu benar adanya. Setelah dayang kepercayaan yang disisipkan, Ki Mertaka melihat tanda-tanda yang dibawanya dari bayi, kata Pragolpati. Layang Samba terdiam sesaat, dia mencoba membayangkan siapakah orang yang dimaksud Pragolpati. Nah Tuan, tugas Tuan adalah membawa anak mendiang Mahapatih Nambi keluar dari istana. Dan hal ini juga sudah disepakati Gusti Jasawiret. Menurut beliau hanya Tuan yang mampu melaksanakannya. Temui dayang itu dan tanyakan siapa anak itu. Besok malam seorang dayang akan menemui Tuan Senopati untuk mengatakan keberadaan anak itu, lanjut Pragolpati. Baiklah Pragolpati, dan purnama depan aku harap kita bisa bertemu lagi di tempat ini. Sampaikan salamku pada Kakang Jasawiret. Senopati muda itu kemudian berbalik dan melangkah pergi. Ki Ponco dan Pragolpati pun kemudian berbalik badan dan menuju sebuah pokok yang banyak ditumbuhi semak. Di sana terdapat 2 ekor kuda yang besar. Setelah melihat sekeliling segera melompat ke atas kuda, kemudian menerapkan kuda mereka ke arah timur. Suasana kota raja telah kembali tenang setelah 1 pekan disibukkan dengan pernikahan agung dan pelantikan Ratu Majapahit. Kamandanu dan Jambunada pun telah bersepakat akan meninggalkan kota raja. Jauh hari sebelumnya mereka telah mengatakan niat mereka pada Pranayam dan Ayuwandira. Walaupun dengan berat hati mereka hanya bisa mendoakan semoga perjalanan ayah dan anak itu akan selalu dilindungi Hyang Widi. Mereka tidak bisa menahan ayah dan anak itu untuk tinggal di kota raja karena mereka pun sadar bahwa kedua orang tua dan muda itu mempunyai urusan yang harus mereka selesaikan. Walaupun Ayuwandira tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi urusan paman dan keponakannya itu. Namun sebelum Kamandanu dan Jambunada meninggalkan kota raja telah terjadi peristiwa yang menggegerkan istana. Putri Lata Manjari telah menghilang dari istana tanpa jejak. Begitu murkanya Ratu Putri Diah Tribuawana mendengar kabar itu, seluruh jajaran prajurit telah dipanggil dan diperintahkan untuk mencari putri kesayangan itu. Mereka disebar di seluruh bumi Majapahit. Dayang Puya hanya bisa menagis di biliknya. Entah berapa kali dayang itu jatuh pingsan. Tak ada sebutir nasi yang masuk dalam tubuhnya, bibirnya hanya menyebut nama momongannya itu. Begitu pula dengan Ayuwandira sebagai kepala keamanan Kaputren. Dia merasa seperti dicambuk dengan bara api. Bagaimana bisa seorang putri yang tidur di Kaputren bisa diculik orang? Yang tersisa hanya selimut sang putri.